kondisi prima ya, seperti yang tadi saya sampaikan, dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang segar, dan juga dalam kondisi perut kenyang. Tapi jangan sampai nanti ketiduran pas menyaksikan tim IT Security nanti akan menyampaikan sharing session terkait dengan basic security awareness. Jadi di sini kita coba dari tim IT Security akan menyampaikan materi itu dengan tujuan agar rekan-rekan semua sesuai dengan judulnya aware gitu ya, aware terkait dengan basic security yang dasar ya. Jadi aspek keamanan dasar khususnya pada device yang kita gunakan, ya itu laptop ya, yang digunakan untuk kerja, yang digunakan untuk sehari-hari lah. Nah, itu juga dipakai untuk browsing, nonton film dan lain sebagainya. Jadi kita terkadang merasa sudah cukup aman dengan proteksi yang ada, dengan menggunakan antivirus, menggunakan firewall dan beberapa tool pengaman lainnya. Namun bisa jadi bahaya tetap mengancam dari belakang layar, yang mana kalau rekan-rekan sering sering menonton beberapa film terkait dengan IP, misalnya Snowden gitu ya, kita ternyata dalam kondisi yang harus waspada ya, karena dengan kita memiliki device apalagi banyak, itu bisa menjadi pintu yang pintu yang mengancam kita ya, mengancam privasi kita. Langsung saja sebenarnya saya serahkan serahkan mic-nya kepada Mas Denny ya, dari tim IT Security kita, yang akan menyampaikan materi terkait basic security awareness tersebut. Jadi di sini saya akan lebih berperan sebagai moderator ya, sekaligus mengupload ya masih masuk ini ke Google Meet. Oke, dari saya dicukupkan sekian. Saya serahkan kepada Mas Denny Setiawan ya. Oke, Mas, terima kasih Mas Visa. Sebelumnya saya sharing screen sama ini ya, sharing video cam. Boleh ya? Ya. Ya, sudah kelihatan. Saya by the way, ya. Mas, ini suaranya kayak ada feedback gitu. Echo. Oh, bentar. Udah clear belum, Mas? Ya, udah tidak ada echo walaupun masih belum clear ya. Mungkin ada masalah di. Iya sih, kayaknya ada masalah di ininya sih, port ininya. Mic IO-nya input output. Oh. Iya. Oke, saya silakan, Mas. Ya, selamat siang teman-teman. Saya izin share screen. Sudah kelihatan belum ya? Sharing ini. Ya, Mas. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah meluangkan waktunya ya. Sebelumnya perkenalkan diri. Ini nanti kita nggak akan lama, tapi sebelumnya nanti akan ada beberapa disclaimer ya. Oke, ini mungkin di sini masih belum ada yang kenal saya karena saya juga baru 1 bulan di sini. Nama saya Denny Setiawan. Ini ada beberapa, ini nggak promosi sih. Ada beberapa akun medsos saya, LinkedIn, GitHub, sama YouTube. Kalau teman-teman penasaran YouTube saya bisa ketik Awan Venom, itu biasanya langsung muncul. Ini beberapa summary saya, tapi ini langsung kita skip aja. Sebelum saya mulai, saya mau ada beberapa disclaimer. Nomor 1, ini sharing session ini tujuannya adalah biar teman-teman itu lebih awareness ya,
awareness, lebih berhati-hati lagi karena nanti mungkin ada sedikit demo ya. Ini nanti ada demo hacking, boleh nggak Mas bisa? Ya, karena saya sudah siapin beberapa beberapa scripting sama ini HID. Semisal ini kelihatan nggak ya? Ini saya kan kadang suka mainan IoT ya, seperti ini. Nah, nanti implementasinya akan saya sharingkan. Dan di sini karena teman-teman ada yang dari technical dan non technical, jadi nanti materinya akan saya combine ya, antara yang basic teori sama sedikit praktikal. Nah, di sini ada 12 security awareness topik yang top ya, dari mulai phishing attack sampai dari security at home. Ya, nanti akan saya coba jelaskan sembari nanti mungkin sedikit ada praktek ya. Mungkin nanti prakteknya di akhir atau mungkin sembari menjelaskan kita sedikit praktek. Nah, di sini nomor 1 adalah phishing attack. Nah, biasanya phishing attack ini serangan yang masih ampuh ya, dalam artian ketika serangan dari luar itu tidak bisa menembus ke dalam suatu perusahaan, maka biasanya apa? Biasanya yang sering digunakan attacker itulah phishing attack. Bisa lewat email, bisa lewat soceng dan sebagainya. Nah, contohnya di sini saya sudah bikin tapi ini pakai hosting yang gratisan ya. Ini untuk email spoofing. Nah, di sini Denny Setiawan pakai hosting gratisan ya. Nah, di sini saya di sini cuma buat untuk ngetes email spoofing aja, karena untuk pentest ya, karena saya kan bertanggung jawab untuk pentest, kadang-kadang saya harus melakukan skenario email spoofing. Jadi saya sudah bikin suplemen simple kayak gini, seperti itu. Nah, untuk counter attack-nya gimana? Nah, kalau counter attack untuk email phishing ini biasanya kalau untuk ya email spoofing kita bisa lihat di header-nya ya, di header-nya dari email. Nah, tapi yang lebih waspada lagi, teman-teman harus benar-benar perhatikan si pengirim sama headernya untuk email phishing. Sedangkan untuk yang by URL itu teman-teman harus perhatikan URL yang diketik di browsernya itu harus jangan sampai kita salah masuk domain. Kemudian removable media. Nah, di sini jenis serangan ini biasanya via USB atau CD atau smartphone, tapi biasanya yang sering dipakai itu adalah CD. Nah, di sini saya ada IoT. Nah, ini adalah rubber ducky ya, rubber ducky. Mungkin teman-teman pernah nonton film hacker yang begitu ini di plugin, dia langsung bisa mungkin teman-teman pernah nonton film hacker yang judulnya Black Hat ya. Ketika itu kan si Black Hat kan dia ada dua kan, dia ke bank kan, dia kan nge-hack bank kan. Nah, dia metodenya scanner sama, dia pakai USB, begitu ditancapin dia langsung akan connect back. Akan sedikit saya demokan, boleh nggak Mas? Boleh ya? Ya, sekali lagi ini disclaimer saya bukannya ngajarin yang aneh-aneh, enggak. Dan di sini saya juga, walaupun saya di security, saya bukan yang expert ya, karena saya juga tetap keep learning, tetap belajar, sama kayak teman-teman di developer ya. Itu kan setiap saat kan ada perubahan teknologi ya, dan kita harus mempelajari. Misal ada framework A, framework B. Nah, sama ketika di security juga kita harus selalu update, karena teknik hacking, teknik eksploitasi itu setiap hari bermunculan. Oke, di sini saya sudah siapin satu mesin. Di sini udah terpasang antivirus sama di sini firewall-nya udah on ya. Oke, lalu di sini saya akan setup untuk mesin listener.
Dan di sini sudah saya program ya dengan menggunakan bahasa Bash Bootcamp Shell, yang dimana saya combine dengan bahasa Python. Nah di sini saya sudah setup di Node 27 untuk connect back seperti ini. Nah ini kita ibaratkan yang kiri ini adalah mesin attacker ya, mesin attacker dia udah standby. Nah di sini adalah targetnya dia udah firewall udah on, dia udah pakai antivirus. Nah di sini saya pakai board Atini 85, kelihatan ya di sini. Oke, kemudian saya akan tancapkan, jadi ini akan auto hacking ya. Jadi saya akan nggak akan pegang keyboard. Jadi mungkin saya akan agak menjauh. Oke. Nah, di sini lampu LED-nya nyala ya. Teman-teman perhatikan di Windows, dia akan nge-pop up sesuatu. Semoga saja lancar ya. Oke, saya nggak pegang keyboard ya. Saya nggak pegang keyboard ya teman-teman, bisa dilihat saya menjauh. Nah kalau dia nyala dua gini berarti tadi ada yang gagal ya, kita ulang lagi ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung sih. Nah ini dia akan mematikan dia mungkin akan mematikan beberapa proses. Ini saya nggak megang keyboard sama sekali. Oke. Nah ini prosesnya sama kayak di film hacker itu ya. Jadi ketika ada hacker dia mau ngehack bank, dia tinggal plugin aja ke mesin target. Nah bisa lihat auto scripting di atas di OS Windows. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ada tulisan connection receive ya. Di sini. Nah, ternyata bisa dibypass tuh walaupun di sini udah pakai firewall sama antivirus. Nah, kita bisa langsung take over si mesin. Semisal saya akan merestart ya. Misalkan hack by logic, misalkan logic. Nah dia akan langsung ke remote. Jadi kita bisa take over, dalam artian kita bisa ngambil data, merusak sistem atau mematikan dari target. Nah solusinya gimana? Solusinya karena tadi kita nggak bisa counter dengan firewall dan antivirus, maka jalan satu-satunya yaitu jangan sampai ada orang asing yang ngedekatin laptop kita. Atau mungkin ada tuh yang dalam beberapa perusahaan itu sampai USB portnya itu dikasih lem, jadi nggak bisa di input kayak gini. Itu yang lebih aman. Dan yang terpenting teman-teman ketika mau meninggalkan laptop itu harus selalu dikunci ya Windows. Kalau di Windows bisa pakai shortcut Windows L. Tapi ada juga sih yang payload scripting yang buat bypass, itu juga ada sih. Cuma saya nggak akan sharingkan ya. Oke. Nah kemudian untuk topik selanjutnya adalah password dan authentication. Nah di sini teman-teman harus aware ya, terutama ketika membuat password harus minimal tuh 10 digit ya. Kalau 8 mungkin sekarang udah agak gampang di crack ya, karena sekarang kan udah banyak prosesor GPU ya. GPU itu bisa sangat enak sekali untuk nge-crack ya. Makanya mungkin best practice-nya minimal 10, yang dimana terdiri dari uppercase, lowercase, terus digits dan beberapa simbol. Ya walaupun mungkin dari segi kenyamanan mungkin kita nggak nyaman ya, karena mungkin harus ngapalin, cuma ya itu sih biasanya kalau keamanan itu memang berbanding terbalik sama kenyamanan seperti itu.
Kemudian jangan lupa juga aktifkan 2FA ya, multifaktor harus itu, karena kalau saya lihat di beberapa aplikasi itu ketika kami dari tim IT Security nge-pentest itu masih ada beberapa aplikasi yang belum menerapkan 2FA ya. Jadi ya untuk best practice-nya itu harus ada 2FA. Atau teman-teman nih mungkin ada sosmed sosmed IG atau FB itu kan harus disetting supaya bisa 2FA. Kemudian cycle security. Nah, di sini jangan sampai kita nulis password di meja, ditulis itu kan, terus ditempelin di dekat meja kerja, itu jangan sampai, karena itu sangat berisiko dengan security ya, karena bisa aja ada orang yang mencuri password kita cuma dari melihat dokumen kita tulis seperti itu. Kemudian di sini juga harus hati-hati karena ada teknik yang namanya tailgating ya. Tailgating itu ketika ada attacker, dia mau masuk ke suatu bangunan kan, nah dia ngikutin orang di depan yang terautorisasi, kemudian ketika sampai di gerbang dia masukkan, tapi dia ikutin di belakangnya. Nah, seperti itu juga bisa sih, jadi lebih hati-hati lagi. Oke. Kemudian mobile device security. Nah, di sini mungkin kita udah biasa pakai mobile device ya, dalam artian dimanapun, walaupun kita kerja dimanapun, kita tetap pasti pakai mobile. Nah, di sini mungkin karena banyaknya orang yang memakai teknologi tersebut, maka risiko akan keamanan itu sangat banyak, karena kita lihat malware mobile itu sudah sangat banyak sekali ya. Semisal, nah di sini saya udah research beberapa malware ya, dari Android, untuk Android sampai WannaCry kayak gitu sih. Cuma ini nggak akan saya sharing karena ini berbahaya. Terus ini WFH. Nah, WFH ini mungkin dari 2021 semenjak virus corona kan kita udah WFH. Nah, di sini yang perlu ditekankan adalah ketika teman-teman memakai device sendiri ya, memakai device sendiri untuk koneksi ke kantor. Nah, terus itu jangan sampai kita itu semisal nih meninggalin laptop dalam keadaan tidak terkunci, atau semisal kita connect ke wifi yang belum tentu secure, karena nanti ada serangan juga sih via wifi. Nah, ini public wifi. Nah, di sini ketika teman-teman menggunakan public wifi itu harus hati-hati ya, karena ada beberapa teknik semisal nih kita bisa pakai evil twin. Evil twin itu jadi kita bikin SSID yang sama. Semisal di sini ada PT Logic gitu kan SSID, terus saya bikin SSID yang sama. Cuma ketika teman-teman ada yang connect ke SSID saya, maka saya bisa take over tuh. Saya bisa ambil username password sampai saya bisa take over dari laptopnya teman-teman seperti itu. Jadi harus hati-hati, terutama di public wifi seperti di coffee shop atau di bandara itu hati-hati ya. Ya biasanya kita memang cari yang gratisan ya. Nah, kalau semisal kita cari yang gratisan itu biasanya ini kita harus perhatikan URL-nya, harus HTTPS ya, jangan sampai HTTP gitu. Karena kalau semisal kita ngakses Facebook itu kan HTTPS, tapi kok tiba-tiba HTTP, nah itu perlu curiga ya, karena bisa jadi ada seseorang yang melakukan IP spoofing dan melakukan sniffing seperti itu sih. Jadi disarankan kalau kita semisal nih kita mau transaksi banking gitu, jangan sampai pakai yang wifi public seperti itu. Kemudian cloud security. Nah, untuk cloud security sendiri biasanya sudah cukup aman, cuma yang jadi masalah itu adalah orang dalam. Karena orang dalam itu bisa berbahaya, karena ada case juga sih, ada case ini based on true story ya, ada case itu ada terdapat peristiwa pembobolan sampai rugi miliaran, dan ternyata yang ngelakuin itu adalah orang dalam, karena orang dalam itu secara nggak langsung dia akan tahu beberapa kredensial ya. Nah, mungkin untuk counter attack-nya ketika misalnya di Logic ada karyawan yang udah resign dan dia mempunyai hak akses, itu harus diganti ya, atau mungkin bisa pakai PAM ya, PAM
seperti itu. Jadi ada password policy manajemen lah. Jadi passwordnya itu harus diganti ketika ada suatu karyawan yang resign gitu sih. Nah, kemudian sosmed use. Nah, di sini sosmed ini juga bisa dipakai untuk soceng ya. Soceng itu social engineering karena biasanya attacker itu dia akan memakai cara yang paling ampuh, dan cara yang paling ampuh itu apa? Yaitu kita ngehack manusianya, atau istilahnya itu social engineering attack ya. Seperti itu. Jadi itu lebih mudah daripada kita ngehack sistem. Karena ada banyak kasus saya sering diminta gini, Mas, tolong ini dong, tolong bobolin Instagram atau Facebook. Nah, itu saya nggak bisa, karena kalau kita langsung ngetek ke servernya itu nggak bisa, karena di sana juga udah ada ahli IT-nya seperti itu juga sih. Nah, terus kenapa ada beberapa kasus yang bisa dihack? Nah, itu karena mereka menggunakan teknik soceng ya, social engineering. Semisal yaitu tadi kita kirimin link, begitu linknya diklik, dia akan redirect ke halaman login Facebook semisal. Cuma halaman Facebooknya itu bukan halaman aslinya si Facebook, tapi si attacker, seperti itu. Oke. Kemudian untuk internet dan email use. Nah, di sini kita tuh harus pakai software yang legitimate ya, karena banyak kasus di mana kita cari crack-crackan tapi ternyata isinya itu ransomware ya. Jadi begitu diklik ya udah, dan biasanya itu para black hat hacker atau attacker itu mereka akan nyari sasaran via email ya, baik itu email spoofing, sniffing dan sebagainya. Nah, kemudian adalah soceng. Seperti yang saya sampaikan tadi, soceng ini biasanya adalah teknik serangan yang paling ampuh ya untuk mendapatkan suatu akun. Seperti itu sih. Jadi kita akan, itu mirip psikologis sih, kita memanfaatkan psikologis seseorang aja sih. Semisal kita dikirimin link berhadiah gitu kan, selamat Anda dapat hadiah gitu. Nah, kalau kita nggak, biasanya kalau zaman sekarang udah nggak terlalu ini ya, nggak terlalu manjur ya, tapi kalau zaman yang dulu biasanya banyak yang ketipu seperti itu sih. Nah, kemudian security di home. Nah, teman-teman juga harus tetap aware juga sih. Jadi walaupun teman-teman dimanapun berada di rumah itu tetap harus hati-hati ya, karena gini, sebelum saya tanya di sini teman-teman, antivirusnya selalu update nggak? Selalu update ya. Plus pakai firewall juga kan. Nah, tapi tidak menjamin juga sih, karena di luar sana itu attacker dia akan selalu mencari cara untuk nge-bypass. Mungkin boleh kalau Mas bisa, kalau saya sedikit sharing coding from scratch, kira-kira diizinkan nggak, Mas? Boleh, Mas, jangan sampai maghrib aja. Ya, oke. Sebelumnya saya tanya di sini, ada yang bahasa Python ada nggak? Bahasa Python, bahasa C, bahasa assembly, ada nggak ya? Nggak ada ya? Ya mungkin nanti algoritmanya sama sih, cuma nanti saya akan pakai bahasa Python, karena biasanya bahasa Python itu dia digunakan untuk security ya. Nah, nanti ya belum saya izin ngoding ya. Kalau nanti codingannya gagal ya saya minta maaf, karena saya juga ini sih agak grogi juga. Teman-teman kan udah ahli kan, maksudnya misal nih teman-teman di bidang PHP atau JavaScript kayak gitu sih. Nah, kemudian ada juga di RE seperti itu sih. Nah, di sini mungkin saya lebih ke sharing aja sih. Dalam artian saya bukan orang yang jago, enggak sih. Nah, nanti diharapkan nextnya teman-teman yang dari developer gantian tuh sharing ke tim security seperti itu ya. Setuju nggak nih? Nggak ada yang jawab nggak setuju. Nggak ada yang jawab nggak setuju, berarti nggak saya lanjut. Gimana, Mas Bisa? Ya, oke. Di sini
Oke, di sini saya misal malware ini ya, malware. Kemudian saya akan mengimport beberapa function, library. Import os, import socket, input process, import sys. Nah, kemudian saya bikin satu kelas, misal kelas inject-nya, kelas inject dengan objek parameter. Kemudian saya definisikan constructor dengan parameter self IP. Nah, IP port ini nanti akan kita isikan dengan IP-nya si attacker ya, variable. Kemudian port. Kemudian saya bikin function semisal attack 1 ini ya, self. Kemudian saya akan bikin variable global. Kemudian saya definisikan variabelnya. AFINET ini dia di IP versi 4, kemudian sockstream ini dia jalan di protokol TCP ya. Kalau UDP biasanya pakai digram. Kemudian kita akan konekkan ke IP si attacker. Ini kalau error ya sudah ya, nggak jalan, nggak apa-apa. Kemudian kita akan send dengan encode. Biasanya kalau error, biasanya saya juga pakai ini sih, pakai Stack Overflow ya, atau mungkin bisa pakai Copilot GitHub, biasanya gitu sih. Misalkan ini terkoneksi bosku ini harus dikasih tanda 2 karena ini string. Kemudian kita bikin satu function lagi, attack 2 semisal. Kemudian saya kondisikan ketika kondisinya benar, maka kita akan pakai exception. Kalau di dalam Python itu try except ya, kalau di dalam JavaScript mungkin try catch sekali ya. Saya agak lupa juga soalnya. Exception SE ini kemudian else ini pas. Nah, terus kita bikin fungsi utama, kemudian kita lakukan instansiasi dari si kelas inject. Misal di sini pakai variable object, terus kita panggil. Nah, di sini kita masukkan IP si attacker. IP-nya berapa tadi? Ini ya. Oke. Kemudian kita pakainya portnya bebas. Misal ini saya pakai port 444. Kemudian kita panggil metodenya ada 2. Kemudian fungsi main ini kita akan panggil dari modul main, dari modul utama. Seperti ini. Oke, saya cek dulu. Oke. Nah, ini akan saya coba di mesin Linux dulu ya, di mesin Linux dulu. Setup listener. Ini belum saya isi sih, sorry. Ini belum saya isi ternyata. Di sini semisal kita akan kirim string.encode, semisal os.get ini untuk get current directory ya, current directory, plus kita tambahkan karakter seperti ini. Terus saya bikin variabel data 1 semisal data 1 kita akan receive sebesar datanya 2048 mega, kemudian kita decode ke UTF-8. Kemudian kita bikin variabel lagi, kita akan strip
read new line. Kemudian jika datanya itu kita substring 2 itu sama dengan cd, ini untuk pindah direktori, maka kita akan pindah direktori ya, pindah direktori dari mulai substring 3 seperti ini. Lalu jika datanya itu kita masukkan semisal kill ini ya, ini untuk memaksa program keluar ya, kill, maka kita akan break. Jika panjang datanya itu lebih besar 0, maka kita bikin variabel proc dengan library subprocess, kemudian kita akan buka dengan parameter data, kemudian shell-nya kita kasih true, kemudian std out ini adalah file descriptor, kita kasih subprocess.pipe, stdr-nya juga sama subprocess.pipe, stdi-nya juga sama subprocess.pipe. Kemudian kita bikin variabel res-nya proc standard out, kita baca dengan fungsi read, kemudian kita gabungkan dengan stdr.read. Kemudian kita bikin variabel values, kita konversi res ke dalam UTF main 8. Oke, kemudian kita akan kirim, kita jangan lupa pakai encode ya, karena ini Python 3 encode, kita tambah new line values seperti ini. Oke, selesai, kita coba ya, nggak tahu error apa enggak. Bismillah. Oke. Nah, ini terkoneksi kan, terkoneksi semisal ID cd var. Nah, oke, bisa kill. Oke, kita coba. Nah di sini di sini karena di dalam OS Linux dan Macintosh itu kan secara default udah ada interpreter Python ya. Nah, kalau targetnya Windows gimana ya, kita harus rubah ke konversi ke exe ya. Nah, kita bisa pakai library pw-installer atau pw-exe. Nah, di sini saya akan coba untuk konversi ke dalam bentuk exe dengan memakai pw-installer. No console. Oke, sembari menunggu mungkin dari Mas Wisa atau teman-teman ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin saya kecepatan ngomongnya, saya nggak tahu juga. Silakan. Ada yang mau ditanyakan dari rekan semuanya? Kenapa Mas? Cepetan. Halo Mas Denny. Iya, halo Mas siapa ya? Mas Gomang ya? Halo. Ya, betul. Iya, gimana Mas Gomang? Jadi gini Mas, kebetulan nih minggu lalu baru kena malware dan beberapa akun ada yang kehack, ada yang keganti password sama emailnya, padahal udah saya pakai apa itu 2FA itu. Nah, kalau yang pertanyaannya tuh sebenarnya kan si 2FA itu harusnya ngasih verifikasi ya kalau misalnya ada email yang diganti atau password yang diubah. Nah, itu apakah berarti sistemnya tidak berjalan sesuai intensi atau memang ada celah di situ? Nah, untuk memastikannya mungkin harus di forensik Mas, dalam artian saya nggak bisa ini sih ngomong ini aman enggak. Nah, tapi harus kalau di dalam security itu kan ada blue team Mas, ada red team sama blue team. Ya, yang red ya. Yang red team itu yang nge-hack, bukan yang nge-hack sih, yang nge-pentest, sama yang attack lah. Kalau yang blue team itu yang defender. Nah, untuk memastikannya sih kita harus ngelakuin forensik ya. Kemudian kita harus cek di lognya. Misal kalau di server, kalau di Linux kita bisa dicek di var log sih, di semisal. Nah, ini, ntar saya open new terminal.
Nah, seperti ini harus dicek Mas. Kemudian mungkin bisa saya bantu untuk ini sih monitoring gitu ya. Saya scanning atau saya mapping kira-kira masih ada malware nggak yang ketinggalan. Nah, untuk 2FA itu sebenarnya bisa di bypass, cuma untuk nge-bypass F2FA itu levelnya udah advance ya. Mungkin dari teman-teman pernah dengar istilah SS7 ya. SS7, serangan SS7, ada yang pernah dengar? SS7 itu biasanya itu kita butuh satu perangkat untuk frekuensi radio ya. Itu perangkatnya lumayan mahal sih. Saya aja mau beli nggak jadi. Nah, itu biasanya digunain untuk meretas bypass 2FA. Itu sih Mas. Nah, untuk memastikannya ya harus diforensik sih Mas. Kayak gitu sih. Oh ya, mengenai tool hardware saya lupa ini. Saya ingin memperkenalkan ini. Ini adalah MiFire Classic ya. Bisa di sini untuk bukan ngehack sih. Untuk mencari celah di RFID untuk frekuensi tinggi, yaitu di 13,56 MHz. Semisal contohnya kartu tol, kartu parkir seperti itu biasanya bisa di bypass ya, karena biasanya untuk yang MiFire Classic yang di jalan di channel 13,56 MHz itu biasanya UID-nya itu terdiri dari 4 bytes dan bisa di bypass. Nah, kemudian ada satu lagi di sini adalah untuk membaca yang frekuensi rendah, yaitu jalan di 125 kHz. Biasanya untuk membaca kartu kredit atau kartu ATM seperti itu. Dan kalau saya bukan penjual link token. Sekali lagi ini saya bukan ngajarin yang enggak ya. Please saya bukannya ngajarin enggak, maksudnya biar teman-teman itu lebih aware lagi itu sih. Maksudnya walaupun teman-teman udah pakai antivirus lah, firewall lah, tetap harus hati-hati seperti itu. Dan seperti yang Mas Gomang tanyakan tadi ya, itu tadi sih Mas, kita harus ngeforensik, dan biasanya forensik itu butuh waktu lama sih Mas, karena ya itu tadi harus ditelusuri kan. Ibaratnya kalau di dalam kepolisian itu kan ada ngeforensik suatu kasus, misal kasus pembunuhan, nah itu kan butuh waktu lama seperti itu sih. Dan mungkin kalau saya bantu ngeforensik belum tahu juga sih, karena di bagian saya itu banyak scope pentest yang harus saya selesaikan sendiri, karena untuk saat ini yang nge-handle pentest itu cuma saya sendiri Mas. Itu aja sih. Jadinya mungkin ya bantunya mungkin belum tahu juga sih Mas, karena di scope saya juga masih banyak scope yang harus saya pentest. Belum lagi kalau kick off, belum lagi kalau onsite ke klien, seperti itu sih Mas Gomang. Oh iya, nggak apa-apa Mas. Paling yang saya tanyain tuh lanjutan ya, yang di forensik tuh maksudnya di device atau laptopnya itu yang mau dicek sama Mas Denny gitu ya, berarti tadi itu? Iya, kalau semisal nih ada laptop A itu kita curiga ini awal masuk dari celahnya. Nanti mungkin bisa saya cek sih, nggak perlu kalau bisa ini Mas, bisa saya remote ininya. Nanti nggak perlu secara fisik laptopnya, cuma nanti kalau dalam OS Linux itu kita bisa pakai daemon gitu ya, pakai SSHFS. Kalau dalam Windows bisa pakai cifs.util seperti itu sih. Jadi nanti hard drive-nya si laptop Mas bisa saya mount di laptopnya saya. Jadi nggak harus pegang secara fisik. Nah, nanti perlu dicoba gitu sih Mas untuk skenario-nya. Tapi ya balik lagi saya nggak tahu juga sih waktunya, karena saya sendiri juga sibuk nge-pentest yang dari klien-klien itu sih Mas. Iya. Iya. Kalau dari Mas Denny sendiri ada rekomend antivirus atau yang anti malware gitu nggak? Gini Mas, kalau mau scanning itu jangan pas Windows-nya. Misal ini kan live kan, nggak. Jadi Mas Gomang coba pakai USB atau DVD, kemudian kita install ininya antivirus, kemudian kita booting laptop yang diindikasikan terkena malware. Nah, jadi dia akan scanning dalam posisi OS-nya itu nggak live gitu loh Mas. Jadi itu lebih bisa efektif, karena kalau salah kayak gini kan, itu biasanya antivirus itu biasanya malware itu dia
nyembunyiin diri tuh. Jadi ketika di scanning itu nggak akan kedetek seperti itu sih mas. Oke, paham. Mungkin nanti kita lanjut via chat aja kali ya mas buat tanya-tanyanya. Iya. Thank you mas Denny. Iya sama-sama. Ada yang lain silakan. Sebelum saya tutup ya saya akhiri ya, karena saya nggak enak teman-teman pasti pada sibuk project ya. Saya sendiri juga ada scope pentas sih. Nggak. Jangan dulu, Mas. Gimana mas? Selesaikan dulu. Ya maksudnya, ya maksudnya dari teman-teman ada yang nanya, ada yang nanya lagi nggak? Seputar Nanya mas. ya. Ya Mas Denny, halo, ini Haris nih. Iya. Silakan mas. Mas, yang kan sekarang udah jalanin 1 bulan di berapa bulan ya di Logico ya? 1 bulan seminggu kayaknya. Ya, itu pernah pegang project yang Logico buat nggak? Apa mbak klien aja dari klien yang belum, yang nggak dipegang sama Logico? Oh, aplikasi internal yang dari ini Gade Value Max kan ada 3 tuh, web, Ya. Android, sama iOS, dan ketiganya saya yang pentes. Nah untuk yang web sama iOS itu udah saya kirimin ke Mas Rizky Aziz sama Mas Tri Ihsan. Temuannya lumayan banyak mas, ada 17 temuan. Ya. Nah kemudian yang Android mungkin minggu depan sih, karena saya ngutamain klien dong mas, gitu sih mas, karena dikejar-kejar klien juga sih, seperti itu sih mas. Oke, dari yang udah pernah dites, mungkin ada faktor terbesar yang paling sering celah yang dibuat oleh developer gitu. Kira-kira di bagian apa ya mas? Biasanya kalau paling krusial gitu. Ya, kan kalau kita kan ngepentes kan ada base practice-nya, kita kan base OWASP top 10. Biasanya kalau yang celah yang berbahaya itu kayak SQL injection, kemudian IDOR itu celahnya kita bisa lihat datanya orang dengan data kita sendiri seperti itu. Terus yang paling sering injection sih. Nah kemudian untuk yang Gade Value Max dia kan udah yang mobile ya, dia udah pakai Flutter sendiri udah lumayan secure sih. Jadi dia punya SSL sendiri ya, kalau nggak salah itu boring SSL. Jadi ketika kita mau intercept trafficnya itu udah agak susah, tapi bisa tetap saya bypass sih, karena kemarin waktu masih ada Mas Rizky Rama Jovanka yang tim saya yang nggak tahu sekarang kemana rimbanya, nggak tahu itu kan dia juga kesulitan kan nge-bypass si Flutter si boring SSL ini kan. Nah tapi kemudian saya pelajari dulu kan, saya research ya kan, dan akhirnya bisa saya bypass dan ada 17 temuan di aplikasi iOS. Nah untuk biasanya kalau untuk memperkuat itu biasanya kita harus pakai obfuscator sih mas, kalau yang mobile loh ya, tapi itu harganya mahal sih, karena kalau yang pakai gratisan itu biasanya tetap masih bisa di bypass. Mungkin teman-teman pernah dengar ProGuard, DexGuard, Desprotector. Nah itu kan dia akan mengobfuscate source code ya. Jadi ketika ada aplikasi semisal nih Android, itu kan ketika saya RE atau reverse engineering kan saya bongkar APK-nya kan, saya dapetin function method kan, kemudian saya pelajari flow-nya kayak gimana sih, kelas ini metodenya apa, flow-nya kemana. Nah seperti itu. Nah kalau belum di obfuscate itu masih dalam bentuk plain text, dan itu ada resikonya sih mas, seperti itu sih. Oh, tadi kan ketemu lumayan banyak ya mas. Mm-hmm. Nah, itu rata-rata yang temuan itu yang paling tertinggi terkait apa ya mas? SQL injection kah atau apa? Yang di aplikasi kita? Ya maksudnya yang yang terbanyak temuannya itu terkait SQL injection kah atau apa gitu? Secara general atau cuma aplikasi internal mas? Aplikasi internal mas. Kalau aplikasi internal paling yang saya ingat itu ini sih session management sih mas, session management. Kalau untuk injeksinya sih so far oke sih, sudah oke sih. Karena balik lagi Flutter ini dia juga punya fitur keamanan sendiri sih, seperti itu. Jadi ya butuh effort gede buat nge-bypassnya gitu sih mas. Oke, kalau ini kan lumayan tertolong ya dengan menggunakan teknologi yang ada gitu. Nah dari mas ini mungkin ada masukan nggak buat tim developer gitu? Nah biasanya kan untuk setiap report udah saya sertain ini sih, sertain nama temuan, terus cara nge-fixing,
terus mungkin bisa discuss, tapi so far belum pernah diskusi sama tim internal. Nah, untuk sarannya ya ini sih, mungkin kalau untuk aplikasi mobile itu pakai obfuscator ya. Mungkin kalau nggak bisa pakai yang berbayar, bisa pakai yang gratisan, misal pakai ProGuard. Cuma ProGuard itu dia celahnya itu, kelemahannya itu dia nggak bisa nge-obfuscate semua string ya. Karena gini, saya pernah pentest yang pakai ProGuard, dimana dia udah ada jagaan nggak bisa jalan di emulator. Nah, waktu itu saya pakainya emulator Genymotion kan. Udah saya bongkar, saya reverse engineering, saya baca flow-nya, ternyata di situ terdapat string Genymotion. Ya udah saya ini aja, boolean, tipe data booleannya saya balikin dari 1 ke 0. Ya udah bypass seperti itu. Kalau untuk aplikasi mobile, kalau untuk aplikasi web mungkin ya bisa pakai tambahan layer security kayak WAF atau firewall seperti itu sih Mas. Sama secure coding. Jadi harus mengimplementasikan ketika pembuatan aplikasi itu mengimplementasikan secure coding. Dalam artian jangan sampai aplikasi kita ngodingnya itu masih ada celahnya. Semisal nggak ada validasi atau filterisasi karakter single quote. Nah, biasanya single quote itu dia akan menjadikan celah SQL injection, atau mungkin karakter mode than sign. Kalau mode than sign biasanya dia akan nge-generate celah yang namanya cross scripting. Gitu sih Mas. Oke, Mas. Cukup clear ya. Thank you, Mas. Iya, sama-sama. Oh, di sini ada pertanyaan di chat ya, bentar. Ya. Paling bawah aja, Bang. Oh, paling bawah. Ada indikator. Ini device apa ya? Device handphone atau laptop? Laptop. Nah, kalau laptop biasanya kita bisa lakuin memory forensik, Mas. Memory forensik nanti kita bisa lihat proses-proses apa yang kira-kira mencurigakan. Karena biasanya malware itu dia itu nggak akan kesimpan di hard disk ya, tapi di memori. Nah, mungkin kalau di Windows bisa pakai, kita kalau lihat proses yang sedang berjalan bisa pakai task manager kali ya. Nah, seperti ini kan. Nah, di sini, tapi ini juga belum menjamin si malware kedetek di sini ya, karena kadang-kadang malware dia akan namanya sama, misal Explorer ada 2, atau misal dia bisa nge-hidden tuh, jadi di proses dia nggak kelihatan. Jadinya ya itu tadi, kita harus ngelakuin memory forensik seperti itu, Mas. Mas Arsan kapan diselotip? Nah, ini kan gini kan. Nah, biasanya ini bener sih, itu salah satu biar kita aman. Maksudnya bisa aja kan ada hacker masuk, kemudian dia ngelakuin webcam view, dan mungkin kapan-kapan bisa saya demoin sih. Untuk kalau sekarang kayaknya kelamaan ya. Gimana, Mas? Kapan-kapan aja ya. Kira-kira berapa lama ya, Mas? Masih ada. Udah mau jam 3, Mas, kan 1 jam, Mas. Tinggal 8. Ingat 1 jam. Tinggal 8. Mas, 8 menit cukup gak? Kurang ya? Kan harus setup environment, Mas. Setup. Ya mungkin next kapan-kapan aja, insya Allah ya. Oke. Mau nanya, Mas? Iya, dengan Mas siapa? Yang mana nih? Saya Fajar, Mas. Oh iya, Mas, Pak. Dari tim ini yang jagain server-server ini. Iya, Mas Fajar, silakan. Nah, mau nanya, misalkan gini ya, kita bangun satu server baru gitu kan, misalnya. Setelah selesai install, nah standar apa yang akan kita terapin untuk di server tersebut supaya lebih secure gitu, Mas? Ya, mungkin bisa nerapin ya namanya hardening, Mas. Hardening. Semisal ketika di Apache itu, semisal nih ya, saya contohin bentar ya. Enggak apa-apa ya? Oke. Nah, di sini semisal saya bentar. Nah, ternyata di sini tampil kan versinya. Nah, di sini nggak boleh. Di sini berarti kita belum best practice security. Harusnya kita harus sembunyiin. Jadi, gimana cara sembunyiinnya? Biasanya kalau di Apache itu kita bisa nambahin semisal, bentar ya.
Nah, di sini kita tambahin server token prod sama security off. Kayak gini kan. Terus kita save. Terus kita restart. Coba kita lihat. Di sini sebelumnya ada. Kita restart. Nah, sudah nggak ada. Seperti itu sih Mas untuk salah satu untuk untuk hardening di sisi server. Dan sebenarnya ada banyak tekniknya, cuma saya nggak bisa sharing semuanya karena tinggal 5 menit lagi Mas. 5 menit lagi. Gitu ya. Iya. Ini aja satu lagi terkait apa ya, biar tidak di take over. Gini Mas, kalau server kalau ada port yang nggak kebuka, yang nggak perlu tutup aja. Itu sih yang paling simpel. Cuma kalau kan nggak mungkin kan port ditutup semua servernya. Ibaratnya kan port itu kayak pintu ya. Semakin banyak pintu yang dibuka, maka kesempatan maling masuk itu banyak. Nah, semisal buka aja port-port yang semisal 80 atau 443 kayak gitu sih Mas. Kalau semisal harus buka port administratif kayak port SMTP di 25 atau di desktop 3389 ya mungkin bisa dilakuin whitelist IP. Jadi IP mana aja yang boleh connect ke server tersebut. Itu salah satu best practice dari security sih Mas. Oh, oke. Iya. Oke Mas. Iya. Terima kasih ya Mas. Iya, sama-sama. Oke, tinggal 5 menit ya. Berarti kita tutup ya sesi pertanyaannya. Oke, saya lanjut yang tadi. Mana tadi? Bentar. Oh, ini. Ini kelihatan ya teman-teman? Ya, kelihatan Mas. Ya, di sini kan tadi kan masih dalam bentuk scripting Python ya. Kemudian di sini saya pakai tadi kan pakai py installer ya, atau bisa pakai py2exe sih kalau untuk mau konversi. Nah, di sini kita udah bisa nge-building ke exe, kemudian kita masuk ke this. Nah, di sini udah nah, di sini ketika saya cek dengan file main b, maka di sini akan tampil MS Windows. Kemudian tinggal kita sebarin aja tuh, kita sebarin gitu kan. Nah, tapi di sini karena saya pakainya virtual machine dan saya nggak mungkin ngelakuin sebar menyebar malware, maka di sini saya akan hidupkan mesin HTTP. Oh, udah ada yang pakai. Oh, tadi Apache-nya masih hidup. Saya matikan dulu. Atau pakai ini aja deh, 80 90 aja. Nah, di sini udah saya hidupin, jadi ini filenya bisa diakses dan saya udah hidupin listener namanya malware.exe. Kemudian kita masuk ke sistem Windows. Oke, cd user admin, kemudian cd desktop. Kemudian kita akan pakai utility yang udah ada ya, cetutil main url cache, main split, main f, http. Nah, ini tadi kita masukkan IP-nya si attacker 561/malware.exe, malware.exe. Sorry, ini 90, sorry, salah. Ini 90. Nah, di sini kedownload ya di sini. Kemudian ya di sini langsung tampil nge-pop up kayak gini. Nah, di sini mesin listener-nya udah on. Kita eksekusi aja kayak gini. Nah, langsung terkoneksi bosku. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa seperti yang saya bilang tadi, kita bisa ngelakuin apa aja ya di mesin target ya. Seperti semisal di sini saya akan cek ternyata ada 3. Nah, di sini semisal ada file rahasia.txt. Nah, di sini akan kelihatan ya. Coba kita cek di mesin Windows-nya. Cek. Nah, sama ya. Jadi kita bisa take over semuanya tuh, dari ambil sistem, bahkan kita bisa merusak ya. Contohnya saya akan coba scripting dengan batch programming. Bentar. Nah, di sini saya masuk di stop, pakai bash aja yang simple. Echo off
misalkan bom.bat, echo loop bom.bat, echo cls bom.bat, echo start set system root perset slash system 32 slash cmd.exe bom.bat, go to loop bom.bat, kita cek type bom.bat. Oke, kita eksekusi ya. Bom.bat. Kita lihat apa yang terjadi di mesin sistem di target di Windows. Nah, seperti ini. Jadi dia akan ngelooping terus, dia akan memanggil si CMD tanpa batas ya, sehingga dia akan menghabisi memorinya. Seperti itu. Saya matikan aja ya. Oke, thank you. Mungkin dari sini udah ya. Makasih Mas Wisa. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Wisa. Silahkan. Oke, terima kasih yang besar-besarnya untuk bicara kita. Istimewa, datang jauh-jauh nih dari rumahnya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah hadir ya di sesi sharing session kita kali ini. Mudah-mudahan di masa yang akan datang bisa ada kelanjutan gitu ya dari sesi yang pertama ini. Mudah-mudahan ya, karena bagaimanapun juga yang tadi sudah disampaikan itu baru basicnya saja ya. Mudah-mudahan dari sini rekan-rekan semua bisa ya sesuai judulnya ya, bisa lebih aware terkait dengan security ya. Mudah-mudahan device kita bisa aman, jangan lupa selotip. Mas Wisa, mungkin planning saya mungkin ya bulan ke depan mungkin materinya mungkin web aplikasi, terus bulan ke depannya mobile aplikasi. Planning saya seperti itu sih Mas. Kalau dibolehin ya, dan kalau teman-teman setuju sih, kalau nggak setuju ya nggak jadi gitu sih Mas. Oke Mas, nanti kita susun ininya agendanya ya dan materinya seperti apa. Oke, terima kasih Mas Denny, terima kasih yang lain rekan-rekan semuanya, baik yang bertanya ataupun tidak bertanya, baik yang menyimak ataupun yang sambil main-main. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, selamat siang.